Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama saya untuk membahas materi pembelajaran matematika untuk kelas 8, di mana hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Yaitu materi ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum memasuki materi hari ini, bagaimana kabar kalian selama pandemi corona ini di rumah? Apakah baik-baik saja? Mungkin ada yang bosan, jenuh. Dengan adanya corona ini tidak menjadikan kalian itu menjadi jenuh, stres walaupun ada di rumah ya. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum memasuki materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, diantaranya mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, peserta didik mampu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dengan tepat setelah menyelesaikan tugas. Yang kedua, peserta didik mampu menginterpretasikan grafik garis lurus dengan cermat dan tepat setelah melakukan kegiatan pemantapan. Dan yang ketiga, ini adalah hal yang paling penting, yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan materi persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tercantum dalam Al-Quran, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 82. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada persamaan umum garis lurus. Persamaan garis merupakan persamaan linear dua variabel dengan koefisien kedua variabelnya tidak boleh bernilai 0 bersamaan. Artinya si variabelnya itu antara X dan Y-nya itu tidak boleh bernilai 0 secara bersama-sama. Bentuk umum persamaan garis lurus dalam variabel X dan Y sebagai berikut. Yang pertama yaitu Y sama dengan MX tambah N, atau AX tambah BY sama dengan C, di mana A dan B itu adalah koefisien dan C itu adalah konstanta. Contoh, Y sama dengan 3X kurang 6 dan 6X kurang 2Y sama dengan 12, merupakan bentuk persamaan garis lurus. Perhatikan cara mengubah persamaan garis lurus menjadi bentuk lain yang ekuivalen. 6X kurang 2Y sama dengan 12. Maka negatif 2Y sama dengan negatif 6X tambah 12. Negatif 6X dari mana? Itu adalah 6X yang ada di sebelah kiri sama dengan pindah ruas ke sebelah kanan. Karena di sebelah kiri itu 6X sifatnya positif, maka pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif 6X tambah 12. Negatif 2Y per negatif 2 sama dengan negatif 6X tambah 12 per negatif 2. Itu kedua ruasnya itu dibagi 2. Kenapa dibagi negatif 2? Supaya sebelah kiri yang negatif 2Y itu menghasilkan Y saja. Berarti negatif 2 per negatif 2 itu adalah 1. Itu harusnya 1Y. Karena 1Y itu hasilnya sama, yaitu tinggal ditulis Y-nya saja. Hanya ditulis Y-nya saja. Sama dengan 3X tambah 6. Jadi 3X tambah 6 itu dari mana? Negatif 6X tambah 12 per negatif 2. Negatif 6X dibagi negatif 2 itu adalah 3X. 12 dibagi negatif 2 itu adalah negatif 6. Jadi hasilnya itu Y sama dengan 3X dikurang 6. Ini adalah
persamaan yang ekuivalen dengan 6x kurang 2y sama dengan 12. Selanjutnya yaitu syarat titik terletak pada garis. Sebuah titik terletak pada garis jika nilai absis dan ordinat titik tersebut memenuhi persamaan garisnya. Titik x1, y1 terletak pada garis y sama dengan mx tambah n. Jika y1 sama dengan mx1 tambah n bernilai benar. Menyelidiki titik-titik 1,6, 2,5, 3,0 terletak pada garis Y sama dengan negatif 3X tambah 9 atau tidak. Jadi kita itu akan menyelidiki titik 1,6, 2,5, 3,0 yang terletak pada garis Y sama dengan negatif 3X tambah 9 itu benar atau tidak. Jadi kita akan menyelidikinya. Kita selidiki dulu titik yang 1,6. Aduh, belepotan. Ulangi. Kita selidiki dulu titik 1,6. Astagfirullah. Ulangi. Kita selidiki titik 1,6 terletak pada garis Y sama dengan 3X tambah 9. Y-nya kita masukkan atau substitusikan, y-nya itu adalah 6 karena 1,6. Ingat, x, y. Jadi y-nya itu adalah 6. Jadi 6 itu sama dengan y-nya, sama dengan negatif 3. X-nya kita masukkan atau substitusikan dengan angka 1. Berarti negatif 3 kali 1 tambah 9. Berarti negatif 3 tambah 1 itu adalah negatif 3 tambah 9, berarti 6. Maka titik 1,6 itu terletak pada garis Y sama dengan negatif 3X tambah 9 itu adalah benar. Benar ya, karena 6 sama dengan 6. Berarti Y-nya 6, X-nya juga 6. Sekarang kita menyelidiki titik 2,5 terletak pada garis Y sama dengan negatif 3X tambah 9. Kita ganti y-nya itu dengan angka 5 sama dengan negatif 3, x-nya kita ganti dengan angka 2 tambah 9. Jadi negatif 3 kali 2 itu adalah negatif 6, negatif 6 tambah 9 itu adalah 3. Maka titik 2,5 itu adalah salah ya. Kita menyelidiki titik yang terakhir, yaitu 3,0, terletak pada garis Y sama dengan negatif 3X tambah 9. Y-nya kita masukkan dengan 0, kita ganti dengan 0, sama dengan negatif 3, X-nya kita ganti dengan angka 3, tambah 9. Jadi negatif 3 dikali 3 itu adalah negatif 9, negatif 9 tambah 9 adalah 0. Maka titik 3,0 ini juga benar. Selanjutnya kita ubah ke bentuk grafik dari titik 1,6, 2,5, dan 3,0. Maka grafiknya akan terbentuk seperti gambar seperti ini ya. Kita langsung ke contoh soal. Menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Kita langsung menjawab bersama-sama ya teman-teman. Menentukan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Langkah pertama, garis memotong sumbu X di Y-nya sama dengan 0. Substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Maka Y-nya itu 0 sama dengan negatif 2X tambah 6. Karena Y-nya sudah 0, maka negatif 2X-nya pindah ruas ke sebelah kiri sama dengan. Karena soalnya itu negatif 2X, mengalami pindah ruas menjadi positif. Jadi hanya ditulis 2X tambah 6. Maka X 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi X-nya itu adalah 3.
Jadi garis memotong sumbu X di titik 3,0. Di mana 3-nya itu adalah X-nya, 0 itu adalah Y. Selanjutnya, langkah yang kedua, yaitu garis memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Maka Y sama dengan negatif 2, X-nya kita substitusikan dengan angka 0, tambah 6. Berarti negatif 2 kali 0 itu adalah 0, tambah 6. 6-nya turun, berarti Y sama dengan 6. Maka Y-nya itu sama dengan 6, garis memotong sumbu Y di titik 0,6. Jadi 0 itu adalah X-nya, 6 itu adalah Y-nya. Ingat kepada patokannya itu adalah X, Y. Di mana X-nya itu adalah berarti 6, Y-nya itu, kepletot. Ingat, patokannya itu adalah X, Y. Di mana X-nya itu adalah 0 dan Y-nya itu adalah 6. Maka langkah berikutnya yaitu menggambar grafik garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6 seperti pada gambar berikut. Nah, jadi tampak gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi gambarnya itu yang pertama tadi melalui titik 0,3, di mana X-nya itu adalah 0,3, berarti kita lingkari di titik 3, terus yang satunya itu 0,6. Jadi 6 itu adalah Y-nya 0,6 ya. Jadi Y-nya 6 dan X-nya 3, maka dapat ditarik garis lurus. Maka garis lurus dari Y sama dengan negatif 2X tambah 6 tampak seperti gambar. Selanjutnya adalah latihan untuk materi persamaan garis lurus. Coba kalian gambarlah garis dengan persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Selanjutnya adalah latihan. Coba kalian gambarlah garis dengan persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi langkah pertama yaitu yang harus kalian tentukan, yang harus kalian cari adalah Y-nya yang sama dengan 0. Jadi sumbu X di Y sama dengan 0, lalu substitusikan. Kemudian langkah berikutnya adalah di sumbu Y dengan X-nya itu sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menggambar grafik setelah mengetahui titik Y dan titik X-nya. Setelah kalian menyelesaikan latihan soal ini, nanti dikumpulkan di Google Classroom berupa foto di kertas, di foto lalu dikumpulkan di Google Classroom. Waktunya hanya 2 hari, berarti 2 hari pertemuan berikutnya kalian mengumpulkan. Kalau seandainya kalian masih ada yang belum paham dengan penjelasan materi tentang persamaan garis lurus, boleh kalian putar ulang video ini dan kalian pahami dengan baik. Setelah kalian mempelajari materi ini, marilah kita sama-sama baca doa. Semoga materi yang singkat ini bisa kalian serap dengan maksimal dan menjadi ilmu yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kalau sudah mengerti, ingat jaga selalu kesehatan, istirahat yang cukup, jaga pola makan, tetap berolahraga walaupun hanya di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.